warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Selamat Santika Ramadhani dari kelas C dengan NIM 2310-1015. Saya akan menjelaskan pada bab 3 tentang kerapatan flux listrik dan hukum Gauss dan divergensi. Pada soal nomor 1, yaitu sebuah muatan listrik 15 di NC diletakkan diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan permukaan bola dengan jejar 5 meter yang berpusat di titik 1,-1,2. Lalu bidang atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Yang C, bagian dari tabung lingkaran rho sama dengan 5 dengan Z besar sama dengan 0. Jawaban yang pertama adalah karena muatan yang berada pada bola itu 15 di nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, maka flux sama dengan Q sama dengan 15 dikali Pi sama dengan 47,12 nanocoulomb. Lalu untuk yang B, karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 Pi nanocoulomb, tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas Z sama dengan 0,5 adalah muatan dibagi banyak sisi kubus. Flux sama dengan Q dibagi N, di mana Q-nya itu 15 Pi dan N-nya sama dengan 6, maka 15 Pi dibagi 6 sama dengan 7,854 nanocoulomb. Karena yang untuk yang C, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 Pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup alas yang ditinggalkan flux. Maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2. Flux sama dengan Q dibagi 2 dengan nilai 23,562 nanocoulomb. Lalu untuk soal nomor 2 itu cari mutlak D pada P sama dengan 3,-4,5 dalam medan. Yang A, muatan titik pada 0,2 mikrocoulomb di titik asal. Jadi yang pertama itu adalah D sama dengan Q dibagi 4 Pi R kuadrat sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 4 dikali Pi dikali akar 50 kuadrat sama dengan 318,31 Pi coulomb per meter. Lalu ada muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumbu zat, yaitu didapatkan dengan rumus D sama dengan rho L per 2 pi P. 2 pi rho sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi 2 kali pi kali akar 25, yaitu hasilnya 954,93 pi coulomb per meter. Lalu yang C, muatan permukaan 0,07 Pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5, yaitu D sama dengan rho S dibagi rho sama dengan 0,07 Pi dikali 10 pangkat minus 9 per 5 dikurang 3. Dan sama dengan hasil itu 109,95 P coulomb per meter. Lalu soal ketiga adalah hitung flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5, Z sama dengan plus minus dari 3,5 jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. A, muatan titik 2C pada sumbu X sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2, yaitu integral dari D per ds sama dengan 9 kali 2 sama 18 coulomb. Lalu muatan garis pada sumbu X dengan rho L 2 cos 0,1 dikali coulomb per meter, yaitu dapati dengan nilai integral dari D ds sama dengan Pt sama dengan Ql sama dengan integral dari rho L dl, yaitu batas bawahnya 4,5, batas atasnya 4,5, 2 cos 0,1 X dx. Dapat hasilnya itu 2 bagi 0,1 dikali sin 0,1 dikali 45 dikurang sin 0,1 dikali minus 45. Itu 17,4 coulomb. Lalu pada soal keempat, carilah muatan yang terdapat di dalam bola mempunyai nilai R sama dengan 2 jika D sama dengan HR dibagi R kuadrat. Jawabannya A sama dengan Q sama dengan integral dari AR per R kuadrat ds sama dengan S dibagi R kuadrat
dengan AR sama dengan 4 pi R kuadrat dibagi R kuadrat. A dikali AR sama dengan hasilnya 12,57 Coulomb. Lalu AR dibagi dengan R, yaitu bedanya itu adalah 4 dikali 2 kuadrat dibagi 2. Dan AR-nya itu nggak perlu dikali. Jadi, berarti hasilnya 25,12 Coulomb. Untuk yang C itu adalah Pi sama dengan integral dari sin theta dibagi R dikali AR ditambah cos theta dikali ln R bagi R dikali A theta dikali dengan dr d theta. Yaitu dapat hasilnya adalah sin theta ln R 1 ditambah 1 per R sama dengan 19,743 Coulomb. Soal kelima, permukaan bola dengan nilai R sama dengan 2,4 dan M dan 6M mempunyai kerapatan masing-masing 100, minus 30, dan 6 mikrocoulomb per meter kuadrat. Carilah mutlak D pada R dengan pertama 1 meter. Karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluxnya adalah 0. Maka mutlak D sama dengan 0. Yang B 3 meter. Karena bola yang dengan kerapatan 100 mikrocoulomb per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Jadi rumusnya D sama dengan rho S dikali A kuadrat dibagi dengan R kuadrat sama dengan 100 dikali 2 kuadrat bagi dengan 3 kuadrat sama dengan 44,44 mikrocoulomb per meter kuadrat. Lalu yang C itu untuk 5 meter. Jadi D1 sama dengan rho S dikali A2 A kuadrat per R kuadrat sama dengan 16. Untuk D2-nya rho S dikali A kuadrat dibagi dengan R kuadrat itu minus 19,2. Jadi ditotalkan itu dapat nilainya minus 3,2. Dan dimutlakan itu dapatnya 3,2 mikrocoulomb per meter kuadrat. Lalu semua bola memiliki kerapatan flux dengan yang terdapat dalam jari-jari. Maka D1-nya didapati dengan angka 100 dikali 2 kuadrat per 8 kuadrat dengan nilai 6,25. Lalu D2-nya itu minus 30 dikali 4 kuadrat dibagi 8 kuadrat sama dengan minus 7,5. Lalu D3-nya adalah 6 kali 6 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 3,375. Jadi ditotalkan itu dapatnya 2,125 mikrocoulomb per meter kuadrat. Untuk yang 6, D sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1AX tambah 50 X kuadrat per Z kuadrat ditambah 1AY dikurang 100 X kuadrat YZ dibagi dengan Z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan kali AZ. Dan hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil punya jari 1 mikrometer dan berpusat di A 5,81. A di A, 5,8,1 dan yang di B adalah 0,10,-2. Jadi R-nya itu 1 mikrocoulomb. Permukaan bola 1 mikrometer. Permukaan bolanya permukaan bola. Lalu volumenya adalah 4 dibagi 3 pi R pangkat 3. Lalu 4 bagi 3 pi dikali dengan R dikali R minus 6 dikalikan dengan pangkat 3. Lalu dapat hasilnya 4,18 dikali 10, minus 18. Lalu untuk nilai A adalah P 5,8,1. Nah, itu rumusnya adalah D dx dikali dengan dx ditambah D dy dibagi dengan dy per dy ditambah D dz dibagi dengan per dz dikali dengan delta V. Itu setelah dimasukkan rumus, didapati nilainya adalah 100y per z kuadrat tambah 1 ditambah minus 100 X kuadrat Y dikali Z pangkat 4 ditambah 2Z kuadrat tambah 1 dikurang 4Z pangkat 3 ditambah 4Z dikali dengan minus 100 X kuadrat YZ per Z pangkat 4 ditambah 2Z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali delta V. Dan untuk P, 5,1 itu dimasukkan saja ke dalam rumus, maka dapat hasilnya nanti 2,26 dikali 10,14 Coulomb. Lalu untuk yang P, itu sama, tapi bedanya hanya di titiknya. Jadi titiknya adalah 0,10,-2 dan didapati hasilnya adalah 836,27 dikali 10 pangkat minus 18 Coulomb. Dan untuk soal nomor 7, itu hitungan divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Yaitu pada titik yang pertama adalah 4X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2, AX, ditambah 3X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2, AY, ditambah
2x kuadrat, y kuadrat, z, az. Dan titik PA-nya adalah 1,253. Nah, yaitu divergensi dari D yaitu AX dikali D per DX tambah AY D per DY ditambah AZ D per DZ yaitu dikali dengan nilai dari D-nya. Setelah dimasukkan ke dalam angkanya yaitu dapatnya hasilnya 188. Untuk yang B itu Z sin theta AP ditambah Z cos theta A theta tambah P sin theta AZ. Lalu divergensi dari 1 per P, D per DP dikali PDP ditambah 1D per P, 1 per P dikali dengan D per D theta dikali D theta ditambah A per D per DZ dikali DZ. Itu setelah dimasukkan ke dalam rumus, dapatnya hasil divergensi D-nya itu sama dengan 0. Dan untuk yang C, itu divergensi D-nya itu 1 per R kuadrat dikali D per DR dikali R kuadrat DR ditambah 1 per R sin theta dikali D per D theta sin theta D theta ditambah 1 per R sin theta D theta dikali D theta. Lalu itu dapat masukkan D per hasilnya adalah 0,45. Soal nomor 8 tentukan untuk kerapatan muatan yang menimbulkan medan A yaitu P pangkat 4X, P pangkat minus 5Y, P pangkat minus 2Z dikali 2X dikurang 2,5AY dikurang AZ. Jadi divergensinya itu adalah D per DX, D dikali DX per DX tambah D dikali DY per DX tambah D DZ per DZ. Itu dimasukkan dalam rumus yang berarti divergensi D-nya itu 22,5 P pangkat 4X, P pangkat minus 5Y, P minus 2Z. Untuk yang B itu nilai D-nya itu P minus 2Z dikali 2P theta A 2 rho theta A theta A rho tambah rho A theta dikurang 2P kuadrat theta AZ. Itu setelah dimasukkan ke dalam rumus itu dapat D-nya, divergensi D-nya itu adalah 4 theta E minus 2Z dikali P kuadrat tambah 1. Lalu yang C-nya itu D sama dengan 2R sin theta AR ditambah 1 per R ditambah R cos theta sin theta A theta ditambah 1 per R tambah R cos theta A theta. Dan setelah dimasukkan ke dalam rumus, itu didapati nilai D-nya itu adalah 2 sin theta dikali 2 kurang 1 per R kuadrat. Untuk nomor 9, itu hitung kedua ruas persamaan teorema divergensi untuk medan G sama dengan 2P kuadrat dikali cos 5 theta A rho dikurang sin 5 theta A theta tambah AZ. Dan daerah terbentuk baji yang dibatasi oleh rho kecil sama dengan 5, 0 kecil sama dengan theta, kecil sama dengan 0,1 theta, 0 kecil sama dengan Z, kecil sama dengan 10. Untuk persamaannya itu menggunakan integral. Jadi integral S dikali 6P sin theta per 2 A rho ditambah 1,5 rho cos theta per 2 A rho dikali P D theta DZ A rho dikurang DP DZ A rho. Lalu itu setelah dimasukkan ke dalam rumus itu dapati hasil sederhananya adalah 24 dikali minus 2 cos theta per 2 dengan batas atasnya itu adalah batas atasnya adalah 5 batas atasnya adalah 5 sama 0 dz dikali 1,5 cos theta per 2 dengan integral dari 2 per 0 PDP integral 5 per 0. Lalu setelah diserhanakan itu dapatnya hasilnya 24 dikali 2 dikali 5 dikurang 1,5 cos theta dibagi per 2 dikali 2 dikali 5. Itu hasilnya 225. Dan ini menggunakan divergensi dari D itu 1 per P dikali rho dikali D dikali PDP PD rho dibagi DP ditambah 1 per P DP dibagi dengan D theta ditambah DZ per DZ. Itu dapatnya hasilnya 11,25 sin theta per 2. Lalu untuk hasil sederhananya itu seperti ini dan dapat hasil akhirnya 225. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.